Menurut Tabrani ada hadis dari Umama marfu, hadisnya panjang. Ini salah satu dasar apabila seorang mayit atau jenazah telah dimakamkan, lalu ada orang yang mentalkin. Ada Pak ya sini talkin ya. Sing gelem talkin ya gak apa-apa, sing gak gelem talkin ya gak apa-apa. Jadi ini ada tabi'in yang mana beliau atau para tabi'in ini lebih menyukai apabila mayat yang sudah dikebumikan itu sudah diratakan, lalu sebagian orang sudah pulang. Ini begini Pak, lalu salah seorang itu mengatakan kepada mayit, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Sahib Ibnu Hajar al-Asqalani al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk siapa saja, khususnya jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Janaiz, kitab yang menjelaskan tentang jenazah. Hadis yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Damrah bin Habibin, dari Damrah bin Habib radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, ahadit tabi'ina,
salah satu dari seorang tabi'in, qala ia berkata, kanu yastahibbuna, mereka menyukai, idza suwiya alal mayyiti qabruhu, ketika kubur atau ketika diratakan atas mayit dalam kuburnya, wan sorofan nasu, dan manusia sudah meninggalkan anhu darinya, ayyuqala inda qabrihi, bahwa dikatakan di sisi kuburnya, ya fulanu, wahai fulan, qul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, salasa maratin, 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, qul, katakan, Rabbiyallahu, Tuhanku adalah Allah, wa diniyal islamu, dan agamaku adalah agama Islam, wa nabiyyal Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Wa Sa'ibdu Mansurin marfu'an. Walid Tabrani nahwuhu min hadithi Abi Umamah marfu'an mutawwalan, dan juga di riwayat yang lain menurut Tabrani ada hadis dari Umamah marfu', hadisnya panjang. Ini salah satu dasar apabila seorang mayit atau jenazah telah dimakamkan, lalu ada orang yang mentalkin. Ada Pak ya sini talkin ya. Sing gelem talkin ya gak apa-apa, sing gak gelem talkin ya gak apa-apa. Jadi ini ada tabi'in yang mana beliau atau para tabi'in ini lebih menyukai apabila mayat yang sudah dikebumikan itu sudah diratakan, lalu sebagian orang sudah pulang. Ini begini Pak, lalu salah seorang itu mengatakan kepada mayit, ya fulanu, wahai fulan, umpamanya sini jenenge disebut lah mati temenan lah. Ya fulan ae, wahai fulan, ya, kul, katakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, 3 kali. Lalu ya fulan, wahai fulan, kul, katakan, Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah agama Islam, nabiku adalah Nabi Muhammad. Ini salah satu dasar daripada sebagian ulama memperbolehkan, bahkan mensunahkan mentalkin. Lebih jelas ini saya ambilkan dari web Wong Santun ya. Jadi di Wong Santun sudah kita bikinkan ya, tinggal saya baca saja coba supaya lebih jelas. Jadi di sana saya tulis, talqin secara bahasa berarti mengajar atau memahamkan secara lesan. Sedangkan secara istilah, talqin adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada mayit atau orang yang telah meninggal dunia yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Mentalqin mayit merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan secara turun-menurun. Jadi di Indonesia ini sudah banyak Pak. Jadi kalau ada mayat yang dimakamkan maka ditalqin. Nah, talqin itu maksudnya mengajarkan, memahamkan dengan kata-kata tertentu kepada mayat yang baru dimakamkan. Lalu bagaimana hukum mentalqin menurut 4 mazhab? Nah, ini kan penting.
ya, supaya kita tahu oh ini boleh, oh ini tidak boleh dan seterusnya. Coba kita baca dari Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, dalam kitabnya mengatakan, ini kitab Hasyiah Raddul Mukhtar juz 2 halaman 207. Insya Allah di web Wong Santun itu baik hadis itu ada rawinya, siapa riwayatnya, nomor hadisnya berapa. Kalau kitab itu yang ngarang siapa, juznya berapa, halamannya berapa, insya Allah pasti ada. Kenapa? Untuk menunjukkan ini keilmiahan. Kalau kita menunjukkan ini menurut ulama ini begitu saja, belum tentu bisa dicek. Ini bisa dicek, ngeceknya gampang lewat program Maktabah Samilah, itu aja sudah cukup. Coba menurut Syekh Ibnu Abidin, ya, wa innama la yunha anit talqini ba'da dafni, sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayit setelah dikubur. Li'annahu la dharafihi, karena tidak ada kemudaratan di dalamnya. Bal naf'un, bahkan terdapat manfaat. Kenapa? Fa innal mayyita yasta'nisu bidzikri, sebab mayit itu memperoleh manfaat dari pemberitahuan tersebut. Itu kitab Hasyiah Raddul Mukhtar juz 2 halaman 207. Jadi ini menurut mazhab Hanafi itu tidak mengapa, karena tidak ada kemudaratan dan itu ada manfaatnya bagi mayit. Ya, Ustadz, mayitnya mati mosok keungu, sampai dicoba di mati di sedang kok tatal kini keungu enggak. Nek gak keungu sampean Ustadz gak keungu, tak kuat nonggo. Jadi ngapunten ya, orang meninggal di makam itu tidak seperti di tempat kita ini, Pak. Alamnya beda. Dulu pernah saya sampaikan, ada dua orang yang masuk pemakaman. Satu orang memberikan salam dengan keras, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Ya, keras sekali. Temannya, wis, jangan keras-keras. Kenapa kamu kok keras? Itu luas sekali kuburannya. Tidak semacam alam kita itu, meskipun tidak keras, semuanya sudah dengar. Ya, jadi semacam itu ya. Jadi kita kasih salam saja dia dengar, begitu ya. Nah, ini kita ajari menurut mazhab Hanafi. Lalu Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq dari mazhab Maliki dalam kitabnya mengatakan, ini bukan Pak Yusuf ini ya, jadi Syekh Muhammad bin Yusuf Al-Mawwaq, idza udkhilal mayyitu qabrahu, jika mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, fa innahu yustahabbu talqinuhu fi tilka saati, maka sesungguhnya disunnahkan, dianjurkan mentalkinnya pada saat itu. Wa huwa fi'lu ahlil madinati sholihina minal akhyar, hal ini merupakan perbuatan penduduk Madinah yang soleh lagi baik. Li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala, karena sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ahwaju ma yakunul abdu ila tadhkiri billahi inda su'alil malaikati, dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan tentang Allah saat ditanya oleh malaikat. Ini di dalam kitab
At-Taj wal Iklil lil Mukhtasari Khalil juz 2 halaman 375. Ini menurut mazhab Maliki, malah disunnahkan, dianjurkan. Jadi mayat yang sudah dimakamkan menurut Syekh Muhammad bin Yusuf ini disunahkan, dianjurkan untuk ditalkin. Kenapa? Karena hal itu adalah perbuatan penduduk Madinah yang soleh dan baik waktu itu. Ya, karena apa? Karena sesuai dengan firman Allah, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, dan tetaplah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi dari dua pendapat mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki itu sudah kita sampaikan. Ya. Lalu selanjutnya ya nggak apa nanti kita Nah, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dalam kitabnya yaitu kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 5 halaman 303 sampai 304. Itu karena kita ngambilnya di mazhab di program Maktabah Syamila Pak ya. Jadi ada 2 halaman begitu. Ya, kitabnya segini panjangnya. Ya, ini agak panjang. Yustahabbu talqinul mayyiti aqiba dafnihi, disunahkan mentalkin mayit segera setelah menguburnya. Wa fayajlisu inda ra'sihi insanun, di mana seseorang duduk di depan kepala mayit, wa yaqulu, dan berkata, ya fulanu bna fulani, wahai fulan anak fulan, wa ya abdallah ibna amatillahi, dan wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah, udkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya, ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, syahadata alla ilaha wahdahu la syarikalah, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa annal jannata haq, surga itu benar, wa annan nar haq, dan bahwasanya neraka itu benar, wa anna ba'tsa haqqun, dan bahwasanya kebangkitan itu benar, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat datangnya itu pasti, tidak ada keraguan-raguan padanya, wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan orang-orang dari kubur, wa annaka radita billahi rabba, dan sungguh kamu telah meridhoi Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, wabil Qur'ani imama, dan Quran sebagai imam, wabil Ka'bati kiblata, dan Ka'bah sebagai kiblat, wabil mu'minina ikhwana, dan kaum mukminin sebagai saudara. Ini di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kalau ada mayat yang sudah dikebumikan, menurut Imam Nawawi disunahkan ditalkini. Dengan cara bagaimana? Ada seseorang yang duduk di depan kepala mayat. Berarti kalau mayatnya itu menghadap miring ya, menghadap kemana? Ke kiblat, yang kasih
talqin itu menghadap ke timur, ya, dengan mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, surga itu hak, neraka itu hak, dibangkitkan itu pasti, datangnya hari kiamat itu pasti, tidak ada keraguan dan seterusnya semacam tadi, ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu sunnah, ya, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Yusuf tadi dari mazhab Maliki. Saya baca lagi, nanti kejelasannya di belakang. Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti dari mazhab Hambali dalam kitabnya, ini kitab Syarah Muntahal Iradat juz 2 halaman 739. Wa sunnah talqinuhu, dan disunnahkan mentalkin mayit. Ai maksudnya al mayyiti ba'da dafni indal qabri, mayit setelah dikebumikan di kuburan. Li hadits Abi Umam al-Bahili radhiyallahu anhu, karena ada hadis riwayat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Jadi ini menurut Syekh Mansur bin Yunus dari madhab Hambali, ini juga mensunnahkan mentalkin mayit. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Abu Umamah al-Bahili, ya. Ini ya. Lalu sebagian ulama dari mazhab Hanafi menegaskan mentalqil mayit setelah dikubur hukumnya mubah. Jadi bukan sunnah, tapi boleh. Ya, Syekh Utsman bin Ali Az-Zailai dari mazhab Hanafi dalam kitabnya mengatakan, ini kitab Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzul Daqaiq juz 3 halaman 157. Anna talqinal mayyiti masyru'un, sesungguhnya mentalqin mayit itu disyariatkan. Li'annahu tu'atu ilahi ruhuhu wa aqluhu, sebab rohnya dikembalikan kepadanya, begitu pula akalnya. Wa yafhamu ma yulaqqan, dan dia memahami apa yang ditalqilkan atau diajarkan. Jadi ini menurut Syekh Utsman madhab Hanafi, madhab Hanafi ini memperbolehkan dan itu disyariatkan, sebab ruhnya itu dikembalikan kepada jasad dan juga akalnya juga dikembalikan, sehingga faham, ngerti mayit yang ditalqin. Nah, ini saya ambilkan komentar Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya. Ini beliau dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 24 halaman 297 298. Jadi Majmu' al-Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah itu panjang, Pak. Anunya apa? Kitabnya itu satu bendel, satu juz itu halaman sampai 900, ya. Jadi ini juz 24 ada sampai 30 berapa gitu loh, ya. Apakah punya? Enggak punya saya ini, ya. Tapi di Maktabah Samilah ada, ya. Ini beliau mengatakan begini: talqinuhu ba'da mautihi laisa wajiban bil ijma'. Mentalqil mayit setelah kematiannya itu tidak wajib. Walakana min amalil muslimina al masyhuri bainahum ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi.
juga tidak termasuk perbuatan yang masyhur di kalangan umat Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifahnya. Bal dzalika ma'thurun an ta'ifatin minas sahabati, tetapi hal itu sering diceritakan dari sebagian sahabat. Ka'abi Umamah wa Wasilah bin Asqa, seperti sahabat Abi Umamah dan Wasilah bin Al-Asqa. Faminal a'immati man rakhasa fihi kal imami Ahmada. Karenanya sebagian ulama membolehkannya seperti Imam Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ya. Wa qad istahabbahu ta'ifatun min ashabihi, dan sungguh mensunahkannya sebagian sahabat atau murid Imam Ahmad. Wa ashabi Syafi'i, dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Wa minal ulama'i may yakrahuhu, sebagian ulama menghukuminya makruh. Li'tiqadihi annahu bid'atun, karena meyakininya sebagai bid'ah. Fal aqwalu fihi salasatun, dengan demikian kata Syekh Ibnu Taimiyah ada 3 pendapat dalam hal ini. Al-istihbabu, pendapat pertama adalah sunnah. Wal karohatu, pendapat yang kedua adalah makruh. Wal ibahatu, dan pendapat yang ketiga adalah mubah atau boleh. Wahada a'dalul aqwali, dan pendapat yang terakhir atau mubah merupakan pendapat yang paling adil. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa juz 24 halaman 297 298 itu mentalqil mayit ada 3 pendapat. Yang pertama sunnah, yang kedua makruh, yang ketiga boleh. Dan beliau mengatakan pendapat yang ketiga itulah yang paling adil. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah mentalkin mayit di kuburan itu boleh, ya. Lalu ada lagi sekali titik ini. Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi dari mazhab Maliki, dalam kitabnya, ini kitab Syarhul Risalah halaman 266. Wa kadza yukrahu indahu, begitu pula dimakruhkan. Ai inda Malikin, menurut Imam Malik, talqinuhu ba'da wad'ihi fi qabrihi, mentalqil mayit setelah diletakkan di dalam kubur. Jadi menurut Syekh Abdul Wahab Al-Baghdadi, mentalqil mayit itu makruh. Ya, makanya tadi Syekh Ibnu Taimiyah mensitir dari para ulama bahwasanya ada yang memakruhkan, ada yang mensunahkan, ada yang membolehkan. Jadi ini kesimpulannya. Dengan demikian dapat disimpulkan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mentalqin mayit setelah dikubur. Sebagian ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ya, itu mengatakan sunnah. Lalu ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Hambali itu mengatakan sunnah.
Jadi madhab Syafi'i, madhab Hambali itu sunnah. Lalu sebagian madhab Hanafi, sebagian madhab Maliki itu mengatakan sunnah. Itu sebagian saja, ya. Dan yang lainnya menghukumi mubah. Jadi sebagian madhab Hanafi, sebagian madhab Maliki itu menghukumi mubah. Lalu sebagian kecil madhab Maliki menghukumi makruh. Ya, dari ketiga pendapat di atas tampaknya pendapat yang menyatakan kesunahan mentalqil mayit merupakan pendapat yang kuat, sebab didukung oleh hadis riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis riwayat Tabrani nomor 7906. Jadi kalau di Maktabah Samila kita lihat hadis riwayat Tabrani nomornya 7906, ini akan keluar. Idza mata ahadun min ikhwanikum, bila seseorang dari kalian meninggal, fasawaitu mitturaba ala qabrihi, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya. Tsumma liyaqul, kemudian berkata, ya fulana bna fulana, wahai fulan putra si fulana, fa innahu yasma'uhu wala yujibu, sungguh si mayit mendengarnya dan tidak menjawabnya. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi kalau mayit menurut hadis ini ditalqin, ya fulan bin fulanah umpamanya, itu dia mendengar tapi nggak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Kok menjawab? Ngapunten, wak mudi ini Melayu, Pak. Ya, apa maneh meninggalnya agak malam, jam 9 malam dimakamkan. Ya, fulan bin fulan, nggih Pak Mudin, Melayu, Pak. Ya, makanya gak menjawab. Ya, jadi sing mau mentalkin monggo, ya. Sing mau tidak mentalkin juga monggo. Cuma menurut 4 mazhab tadi, saya ulangi lagi, menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu mensunnahkan. Sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki itu juga mensunnahkan. Lalu sebagian dari mazhab 2 ini memperbolehkan, ya, jadi memperbolehkan. Lalu sebagian kecil mazhab Maliki itu memakruhkan. Sehingga dari 3 kesimpulan ini lebih kuat untuk mensunahkan mentalkin mayit itu di kuburnya, ya. Jadi perkara ana sing tidak memperbolehkan, ya tidak apa-apa, ya. Wong ini kan fikih itu pilihan, Pak. Ya, jadi ono sing ngomong sampean njaluk hukum sing nek apa? Ono kabeh. Nah, gitu loh. Ya, jadi tidak menyalahkan. Ada pertanyaan mungkin untuk mentalkin ini, ya. Dalam kitab-kitab banyak sudah dijelaskan, ya. Nah, talqin itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ya. Itu kadang-kadang Pak Mudin kita itu kan begini, dibaca bahasa Arabnya terus diterjemahkan seperti saya tadi, ya. Din, kenapa kok diterjemahno? Iya iki wong Indonesia, iya iki wong Jawa. Dibaca bahasa Arabnya, diterjemahkan bahasa Jawa. Soale sing mati wong Jawa. Masih enggak diterjemahkan. Mayat itu ngerti, Pak, faham, iso bahasa Arab. Ya. Jadi sampai nanti ngapunten,
penduduk surga atau nanti di alam barzakh itu bahasanya bahasa Arab, tidak ada bahasa Jawa. Jadi semuanya pasti bisa. Coba sampean saat ini ya, sampai nang Bangkalan kono wae, gak iso ngomong, Pak. Nang Bangkalan bahasa Madura awak dhewe gak ngerti iki nek apa ya, betnah beeng engko waduh apa iki ya, ndak paham apa maneh nang gone kono kadi itu kumaha gak paham. Nggih kula tiyang medunten malah gak paham ya bahasa Jawa halus nanti. Tapi kalau di surga itu langsung bisa bahasa Arab, ndak usah atik les, atik khusus. Jadi makanya ada yang mengatakan sampean itu loh ya, tidak boleh atau tidak bisa masuk surga orang yang tidak bisa bahasa Arab. Memang betul. Kalau orang tidak bisa bahasa Arab tidak bisa masuk surga. Soalnya di surga itu bahasa Arab kabeh. Nduk dunya gak iso bahasa Arab, nduk kono otomatis langsung bisa bahasa Arab. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung. Ya, adik Ustadz, nanti kalau saya meninggal, saya pesan sama anak saya. Pesan apa? Saya suruh bawa kamus bahasa Arab. Ya, engko nek ditekoni malaikat, "Mana buka?" Sik tak deloke dhisik apa mana buka. Oh, siapa Tuhanmu? Ya, jawabin apa iki? Ya ngerti malaikat gak ngerti bahasa Indonesia. Ya, tidak ya. Pasti langsung bisa bahasa Arab. Nah, mudine iku ngapunten. Mentalkin mayit itu tidak hanya berguna bagi mayit yang ditalkin, tapi juga berguna bagi orang yang mentalkin dan orang yang mendengarkan. Kenapa? Ya tadi ada Al-Quran. Peringatan ini bermanfaat bagi orang yang beriman. Sing nalkin beriman, sing ditalkin beriman, sing mendengarkan beriman. Nek orang yang tidak beriman, tidak ada manfaatnya ditalkin itu. Ya, jadi umpamanya mendengarkan, itu orang yang tidak beriman kan bukan orang Islam maksudnya, Pak. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, katakanlah la ilaha illallah, nggak mau, Pak. Mau tidak beriman, artinya tidak Islam. Ya, ada pertanyaan. Ya, monggo. Kalau mungkin di sini kayak tadi sekarang tapi kalau di desa itu memang rata-rata fasilitasi itu yang mendengarkan ini jelas ya. Nanti lekon ditakoni sapa pangeranmu jawab mungkin, nanti ditakoni apa kita jawab seperti itu. Jadi istilahnya habis membacakan bahasa Arabnya dia akan menerjemahkan. Ya rata-rata memang bahasa Jawa. Ya. Nah, ini ada pertanyaan sekaligus pernyataan ya. Di desa-desa itu kalau Pak Mudinya mentalkin itu dengan bahasa Arab, lalu diterjemahkan dengan bahasa Jawa. Rata-rata orang Jawa soalnya. Ya itu tadi, kemanfaatannya tidak hanya kepada mayit. Mayit cukup dengan bahasa Arab saja cukup. Tapi yang mendengarkan kalau dengan bahasa Arab malah ngerasani tonggone, soalnya gak ngerti. Ya Mudin ngomong apa ya. Mungkin nek ditangleti malaikat sinten ya pangeran jenengan jawab Allah pangeran kula. Mayit itu masih nggak diterjemahno iso. Nah sing ngengokno iki lho cek paham, cek ngerti, cek eling. Ngapunten. Mudine kadang-kadang sok, Pak. Ya. Pak Fulan, Bapak sudah meninggal, sudah di alam barzakh. Nanti akan didatangi oleh dua malaikat. Jangan gentar, jangan takut. Dua malaikat itu adalah makhluk Allah. Seperti jenengan juga makhluk Allah. Din awakmu durung mati. Ya, ngapunten, Pak.
Orang itu kalau sudah dihadapkan masalah itu beda. Contoh, wong sing gak tahu pidato, ngapal pidato, jadi RT dadakan lah. Ya ngapal lo, barang waktu pidato, ya karena pas masalah. Contoh aja, ya di Masjid Anu itu kan ngapunten ibu-ibu, ada kelompok sholat isya, ada 10 ya binaan saya itu kan ada syutingan Pak, tadabbur Quran, hanya satu ayat saja ya, itu sudah 1 minggu yang lalu sudah saya beri, dibaca berkali-kali, sudah koyo apal ngono ku menghadapi kamera langsung kelegepen mocok sampai ping 7 gak bener-bener Pak. Padahal sak minggu ya ngapunten ibu-ibu sini kalau pengen tadabbur Quran monggo, ada istri saya tadi nggak ikut istri saya ya, ada orang 5 ada orang 6 baca 1 ayat saya terjemahkan lalu saya tafsirkan ya, itu di Bayangkara juga begitu, di Sukasi juga begitu. Kalau sini ingin monggo nanti ya, itu kalau sudah menghadapi itu kadang-kadang sudah bingung ya, padahal sudah ditata omongannya koyok ngene tiba itu lawali kabeh ya, cuma mudine tok wae ya, meskipun dia itu sudah berkali-kali kalau sudah menghadapi begitu, apalagi banyak maksiat, kurang ibadahnya, wis pletotan Pak nanti. Oleh karena itu para ulama itu juga mensunahkan tadi ya, menganjurkan untuk ditalkin ya, diajari. Apakah dengar? Ya tadi hadisnya dengar, cuma dia biasa menjawab ya, hanya dengar begitu saja ya. Ya dijawab Melayu temenan nih. Ada pertanyaan mungkin? Oh masih ada waktu ya, saya baca yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah mudah-mudahan Allah meridaunya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwata, jangan mencaci maki orang yang telah meninggal. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdau ila ma qaddamu, telah mendatangi ya, jadi sungguh mereka telah mendatangi apa yang ia kerjakan. Riwayat Bukhari. Wa Tirmidzi anil Mughirati radhiyallahu anhu nahwahu, lakin qala fatudul ahya'a, ya jangan menyakiti yang telah meninggal. Begini, ini ada hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau ada orang yang meninggal, nggak usah dicaci maki Pak, nggak usah diilokno. Menurut Sayyidatina Aisyah dari Rasulullah, iku lho sing mati Pak Fulan iku lho wonge welek ya, nakal, wis macam-macam, nggak usah begitu. Kenapa? Karena orang yang mati itu sudah mendekati, sudah menjalani apa yang ia kerjakan. Nek pekerjaan ini elek, nanti mendapatkan balasan elek. Terus gak usah ada dicaci maki, malah kita berdosa. Tapi kalau mayat ini bagus, maka dia memperoleh kenikmatan dari Allah. Ya, jadi kalau ada mayat, terus diam aja. Nah, kalau bisa kita doakan. Kenapa? Karena kita sesama Islam itu saling mendoakan. Ya, jadi mayat yang sudah meninggal, nggak usah kita itu mencaci maki, menjelek-jelekkan. Bahkan itu meskipun orang jelek, nggak usah dijelek-jelekan. Bahkan ngapunten, mayat
mayat itu bukan orang Islam. Enggak usah nek ngomong jongo awakmu mlebu neraka meneh. Enggak usah nek begitu. Allah akan memberikan balasan sendiri. Kadang-kadang itu kita nggak tahu, Pak. Ya, orang itu apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Belum tentu orang yang meninggal di masjid itu husnul khotimah. Belum tentu orang yang meninggal gang lebar, ibu-ibu gak ngerti gang lebar itu berarti gang ombo itu Pak ya, di tempat pelacuran itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, belum tentu. Itu kita saja menduga, pokoknya mati di masjid ya mati api swarga, ya belum tentu. Ya dulu pernah saya ceritakan hadis sahih, ada sahabat yang ikut berperang meninggal dalam peperangan, lalu sahabat-sahabat yang lain gendong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alhamdulillah sahabat kita ini ahli surga. Apa kata Rasulullah? Ahli neraka. Bingung Pak, wong mati dalam peperangan membela agama Allah ke ahli neraka. Ya, maka diceritakan oleh Rasulullah, orang ini memang kena pedang, kena apa, tombak, kena panah musuh, tapi karena dia tidak kuat merasakan sakit, ya, lalu pedangnya sendiri ditusukkan ke dadanya, akhirnya meninggal bunuh diri, final, ya, di neraka. Dan itu ada hadis yang lain, sahabat waktu itu menyampaikan, iya ya Rasulullah, saya sebagai saksinya, saya tahu dia bunuh diri. Nah ini Pak ya, jadi menurut keumuman orang yang mati di masjid itu mati husnul khotimah. Boleh jadi ngapunten nang masjid itu ape nyolong ya Pak. Ya, jadi saya pernah ngimami di masjid Jumat Pak ya, di Masjid Darussalam Kecipik sana itu. Rakaat pertama itu ono sepeda motor, weng, wanter Pak. Ngapunten. Pikiran saya, hilang sepeda ini. Ya berarti gak khusyuk Pak. Ngimami itu sampai begitu. Ya pasti ngimami rakaat pertama. Ternyata setelah salam, ono sepeda sing hilang Vario Pak. Ono Megapo itu sudah rusak kuncinya tapi gak kena. Vario hilang situ. Itu sudah lama, sudah 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Akhirnya sekarang itu dikasih ibu-ibu untuk apa? Untuk jaga parkir. Ya, alhamdulillah di suku asli Ajit Anu juga gitu. Ibu-ibu tidak menjaga parkir, tapi jaga nasi kotak Jumat berkah. Ya sekaligus juga menjaga parkir. Kan ibu-ibu nggak sholat Pak. Ya, kalau nggak dijaga ibu-ibu itu repot Pak. Anak-anak itu loh ya. Ya sebelum belum masalah. Ya, si duduk, iku wis rebutan nih. Lho ini apa sih? Barang ada yang apa? Yang jaga sudah ndak rebutan, cidang-dang ini wangel Pak deh. Ya. Nah, setelah itu sudah biasa ada kupon dan seterusnya. Pak Yusuf kayak kupon enggak ini? Ya. Itu istri saya itu nek ono Pak Yusuf nyiap-nyiap noi. Ya. Pak Yusuf gak ada tadi laporan kepada saya. Ya, bisa kayak ini ngono. Ya. Nah, alhamdulillah ada 200 lebih sampai 300 ya. Itu yang ada di sana. Nah, ini apa? Kalau ada orang meninggal nggak usah ada nyebut-nyebut kejelekannya ya. Tinggal beberapa menit. Ini sudah habis kitabul janaiz. Insya Allah kitabul zakah ya, kitab zakat nanti gitu ya. Jadi zakat ini sangat penting Pak. Ya, karena zakat itu dapat menolak apa? Menolak bala. Wong sing seneng sodako selamat Pak. Pokok wong sing seneng sodako selamat. Ojo wong. Binatang sing seneng sodako selamat. Nek gak percaya sampean, nduk desa-desa lho Pak, ono selamatan. Biasanya kan nyembelih ayam. Ngapunten, ayam sing ngendokan kasih sembelih Pak.
Ya, ayam sing gak ngendokan sing disembelih. Umpamane nyembelih, aja iku ngendokan iku, ngendokan aja. Sing iku gak tau ngendok, gak tau sedekah. Gak selamat Pak sing gak tau sedekah. Makanya itu ayam, apa meneh wong Pak sing seneng sedekah. Ya nanti insyaallah kita bahas di minggu-minggu berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.